Ya, moshi ketemu lagi. Halo, gimana kabar kalian untuk yang nonton ini ya? Ah, ya hari ini pagi-pagi saya buka file untuk yang kemarin kita visiting project. Jadi ada beberapa revisi yaitu di mana namanya akses masuk. Ya, oke. Tapi mungkin kemarin saya langsung ngeliatin projectnya. Orang gawe alusang wah, orang gawe alusang siji, gawe alusang. Ya, ini dia desainnya. Ya, jadi ini untuk idenya saya bikin split level. Jadi karena dia itu pendek, jadi dia itu sempit sebenarnya. Kemudian saya kasih elemen vertikal, jadi elemen yang tinggi gitu biar kelihatan mewah, megah gitu ya. Oke, terus ini split level, jadi lantai yang sebelah belakang dan juga di depan itu beda. Yang depan itu ada 3 lantai, yang belakang ada 2 lantai ya. Dan juga ini karena kemarin kan tanahnya itu dia tinggi sekitar sekian, kemudian kita uruk untuk jadi kita cut ya, kita gali terus itu depan itu untuk mobil, untuk carport, untuk parkiran dan sebagainya. Mungkin ada aktivitas juga nanti di depan itu, cuci mobil dan sebagainya. Kemudian kita sisakan tanah yang belakang, jadi akhirnya muncul ini split level ya, karena yang belakang itu lebih tinggi, yang depan dia kan dia lebih pendek. Ini saya naikkan, jadi ini agar jangkauan langkahnya itu enggak terlalu tinggi. Kalau misal depan ini saya tinggikan sesuai dengan tingkat yang di belakangnya, dia akan terlalu jauh menurut saya ya. Dan juga ini untuk memanfaatkan kontur nih, kita merespon kontur dan mendapatkan ya seperti ini, satu bentukan yang unik. Jadi jarang mungkin kalau orang-orang bikin split level ini. Jadi keinget tuh dulu dosen saya namanya Pak Anwar Bayaki, dia bilang kalau desain yang bagus itu dia nggak bisa template. Jadi misal ini bangunan ini saya pindah ke suatu tempat yang pasti konteksnya beda dengan yang ada di lahan ini itu. Dan ini tidak bisa diaplikasikan di sana karena ini hanya untuk tempat ini, konteksnya hanya untuk lahan ini saja gitu. Dan kemudian untuk si kliennya kemarin tuh Mas Hamam itu dia minta bangunannya itu bertumbuh. Jadi gimana caranya kita bangun ini jadi rumah tumbuh. Jadi kalau yang awal istilahnya gini, tahun ini kita bangun yang mana, tahun depan tahun yang mana, jadi bertumbuh gitu. Maksudnya nggak semuanya langsung jadi blok gitu, tapi satu persatu. Dan ketika yang satu bagian itu sudah selesai, bagian itu bisa digunakan untuk aktivitas. Oke. Dan kemarin yang kalian lihat adalah tahap pertama ya. Tahap pertama kira-kira seperti ini ya. Kemarin kita udah masuk lewat belakang dan untuk topologinya ada perbedaan di setnya karena ini dia segitiga, harusnya di set ini saya bikin lurus. Oke ya, ini kemarin kita masuk ini ada kamar mandi. Oke, dan di depannya kamar mandi itu ada laundry room. Jadi ini saya coba mengefisienkan dan mengelompokkan tempat-tempat yang
kesesuaiannya itu sama. Oke. Jadi ini kayak service room. Kemudian masuk itu tadi kemarin yang kita ngobrol sama Hamam itu di bambu-bambu adalah di belakang sini, yang saya bilang untuk pencahayaannya udah oke lah, yang di sini udah oke. Ya, jadi ini nanti akan ada kaca yang sangat besar, sangat lebar. Kemudian kitchen, di depannya kitchen nanti ada satu set untuk makan ya, tapi ini karena ini saya nggak tahu, kondisional mungkin, karena nanti yang untuk awal ini kan yang pakai baru 1 orang, Mas Hamam aja. Dan biasanya kalau makan di sini paling cuma butuh meja aja, dan kalau makan paling nanti di sini sih, sambil nonton TV di sofa dan sambil nonton TV. Oke. Kemudian masuk ke kita jalan-jalan ke ini. Jadi sebelahnya si kitchen itu ada ada kamar ya, ini kamarnya. Ini kemarin ya bukaan yang lurus itu, dan ini bisa jadi, dan ini di depan jadi fasad yang lucu sih karena sayatan dan dia tinggi. Oke. Itu bisa dilihat ketika buka pintu, depannya ada kulkas. Jadi ini yang sering diakses, kulkas ini yang sering diakses ketika dia bangun tidur dan sebagainya, atau mungkin ada aktivitas di kamar. Akses yang terdekat adalah si kulkas, makanya ini didekatkan di sini. Oke. Jadi kita berusaha mendekatkan apa itu, dan aktivitas. Jadi harapannya ini akan jadi efisien. Karena nanti akan rumah ini nanti akan berevolusi sebagaimana nanti pemilik rumahnya ya. Kemudian di ujung, ujung ini kan tadinya saya berpikir ini akan jadi ada meja-meja kecil, kemudian lampu mungkin ya, ada lampu berdiri, tapi klien menghendaki untuk di sini nanti akan ada meja komputer. Jadi yang tadinya saya berpikir kalau si bed kemudian sama meja komputer itu bisa jadi satu, tapi pemilik menghendaki untuk dipisah. Akhirnya ruangan sini kita manfaatkan untuk itu ya. Dan juga kalau di lapangan kan ini masih belum ada, makanya untuk itu saya meresponnya tadinya ini pada gambar saya yang awal itu, ini satu level. Jadi yang sofa ini dan juga di depannya ini relungnya ini dia satu level, makanya itu untuk efisiensi juga ini saya turunkan 20, kemudian ini jadi satu. Oke. Dari depan, dari carport ini itu nanti akan naik 20 cm. Kemudian dia ada pintu buka, ini space ruang untuk pintu. Kemudian dia untuk itu cuma dia loncat gitu ya. Dan ini masih bisa direspon karena ini nanti bisa jadi kabinet. Jadi untuk simpan sepatu, sandal ada di sini. Oke. Ya. Ini menarik itu jadi kabinet. Ya. Terus oke sih. Lurus sih. Untuk yang lain-lain macam-macam sih yang dipikirin, kayak misal distribusi angin. Oke, dari bawah ke atas. Jadi angin itu kan dia dari yang rendah ke tempat yang tinggi gitu. Dan juga kalau ada, nanti di sini akan ada bukaan, ini masih belum saya detailkan. Karena kalau di lapangan juga tukang ya, saya senang sama tukang yang garap sekarang yang di lapangan, karena dia bisa
mengetahui ini, bisa ngasih masukan kurangnya apa, gimana, terus dia bisa menerjemahkan ini menjadi satu yang kayak kemarin itu. Oke, ini tadi saya buat ada permasalahan di balok, jadi ini saya terlalu besar, jadi ini nanti bisa disesuaikan di lapangan, nanti dikecilkan. Ini nanti mungkin saya akan gambar ulang untuk detail-detailnya ini yang nabrak-nabrak saya sesuaikan dengan ada yang di lapangan. Atas ini nanti akan pakai solar tuf, jadi nanti tetap cahaya tetap ada tetap masuk. Jadi kenapa saya pakai bukaan yang besar ini, karena memang kita butuh banget yang namanya cahaya. Jadi nggak cuma panasnya, tapi ada UVA, UVB itu, dan mungkin ada macam-macam lain yang saya belum tahu. Itu contohnya aja UV, sinar UV itu ternyata bisa membunuh kuman-kuman gitu. Jadi kalau rumah tanpa cahaya itu pasti akan jadi tidak sehat. Saya yakin itu pasti tidak sehat. Kalau cuma cahaya lampu saya pikir saya nggak yakin sih. Saya nggak yakin. Karena UVB kalau nggak salah, UVB lah. UVB itu kan kayak yang di ini ya, yang untuk sanitasi, untuk ikan. Kalau di ikan itu kan, lihat ikan aja itu airnya bisa langsung jernih pakai UV, itu sinar UV ya, kira-kira seperti itu. Udara juga sama, harusnya bisa jadi lebih bersih. Oke, harapannya ini akan jadi rumah bertumbuh dan sehat ya, harapannya sih ya, semoga, karena sudah dipikirkan, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ini tidak meleset jauh ya dengan harapannya ya. Dan ini kliennya sangat enak sekali karena full total ikut. Oke, di sini bisa buat eksperimental dan sebagainya. Untuk gayanya saya ngadopsi ini sih brutalis tropis, jadi memang tropical tapi ini tropical tapi lebih ke natural juga. Naturalnya lebih ke ini semen gitu ya, saya expose semen aja gitu. Ini nanti mungkin ada tambahan beberapa tumbuhan-tumbuhan gitu yang nanti akan jadi keren. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, ini lanjut ya. Kemarin kemarin ngobrol soal band lagi ya mungkin ya. Oke, ngobrol soal band lagi. Semalam saya sudah bikin satu ide lah. Jadi sebelumnya saya dapat quote, sempat baca ada quotes itu menarik banget. Jadi desain tanpa ide itu sama dengan dekorasi, jadi mentah gitu ya. Menarik dari itu dan menggelitik. Oke, dan cukup menggelitik untuk membaca itu ya, karena menggelitik dan ketampar gitu. Oke, kalau kita desain tanpa ide ya itu dekorasi namanya. Lanjut, akhirnya ke venue saya mencari-cari ide untuk gimana sih nanti greeting card. Jadi kan ada permintaan greeting card, akhirnya saya coba membuat satu ide tentang greeting card. Jadi nggak cuma nanti saya nyontek itu enggak, tapi di sini saya ada ide. Jadi idenya itu dari ketika kita makan itu kan, apalagi ada sambal hitam itu kan produk baru ya, dan pasti yang beli itu senang ngicipin gimana nih, enak gak gitu kan. Jadi dia beli dan dia butuh validasi dari orang lain. Dan yang paling menyenangkan ketika makan itu kan kebersamaannya, mungkin sama teman, sama pacar, sama family, sama keluarga gitu ya. Itu apa yang bisa kita bangun dari situ. Akhirnya dari greeting card saya
pingin buat ide suatu permainan ya. Jadi permainan greeting card, permainan keluarga, permainan yang bareng-bareng. Oke, saya ketemu idenya adalah board game. Oke, I will reveal this. Aku akan spill dikit. Ya, ini jadi nanti di dalam boxnya sih sambal hitam nanti akan ada board game. Oke, ini yang sudah saya bikin. Ya, ini nanti dapat kartu nama, dikit more info dan lain sebagainya. Ya, ini tampak belakang, ini tampak depan, matur sembah nuwun. Oke, kemudian ini board gamenya, wow. Dan ini saya sudah bikin template. Ini sebenarnya board game ini terinspirasi dari ular tangga. Kemudian ini kan harus ditekuk kecil-kecil, jadi nanti ini akan spiral seperti ini karena nanti potongannya akan spiral gitu. Dan nekuknya nanti paling akan jadi kecil kayak gini. Oke, kalau dari balik lagi ya ke ular tangga ya. Ular tangga itu kan cepet-cepetan sampai finish ya, sampai ke 12 inilah. Kemudian dari situ saya berpikir gimana kalau setiap step itu kita akan menjelaskan tentang cara saji. Oke, kita dapat cara saji dan itu bisa jadi game. Kemudian ya seperti ini. Kemudian saya berpikir lagi, ini backgroundnya nanti lagi, ini gambar balik. Oke. Setelah itu ya saya berpikir gimana ya, kan kita nggak mau nih beli dadu, tapi ini gimana caranya biar bisa tetap jalan untuk permainan itu. Oke, gimana kalau di ini kita modifikasi dengan cara tebak-tebakan. Oke. Wait, sebelum tebak-tebakan sebenarnya saya berpikir dengan kartu. Gimana kalau shuffling kartu, kemudian di sana ada poin, kemudian dari poin itu dia bisa lanjut. Tapi kurang asik ya. Akhirnya saya bikin tebak-tebakan gini, tebak gambar. Ini saya generate dari AI, nanti saya coba perbaiki lagi. Nah, ini ada cara bermainnya. Ini nanti satu kartu sama ini. Nanti kita kasih kartu, kemudian menariknya gini, dari gambar ini nanti ada tulisan ini adalah gambar apa, kayak misal rumah terbakar gitu. Nah, yang dapat kartu ini dia akan, cara bermainnya, yang dapat kartu ini dia akan memberi clue kepada teman-teman yang lain yang ikut ya. Itu bisa dengan suara, bisa dengan gerakan, atau ekspresi, hanya ekspresi. Jadi untuk suara nanti dapat poin berapa. Jadi misal nggak ada yang bisa nebak, dia akan maju berapa langkah gitu poin. Tapi kalau bisa ada yang menebak, dia akan mundur berapa langkah gitu. Oke. Ya, seru kan. Jadi dia pilih dari ini, nanti saya akan tambahkan poin-poinnya. Kalau dia pakai tebak-tebakan suara, nggak ada yang bisa, ya udah dia maju gitu dengan berapa poin. Kemudian dengan gerakan nanti beda, dengan ekspresi beda. Seru ya kayaknya. Terus saya sempat minta masukan ke CEO-nya dan juga beberapa tim. Komennya adalah menarik dan jarang ada yang bikin kayak gini, dan mungkin harus dicoba dulu baru paham gitu. Oke. Yuk. Ini juga menarik. Gitu aja. Jadi untuk sambalnya ini saya cukup overtime sebenarnya untuk mendapatkan ide dan membuat desain seperti ini. Dan minggu ini harusnya udah mulai bikin video ya, tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan kali ya. Mudah-mudahan ini bisa booming. Yuk, amin ya.